Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sahabatnya kita akan mereaksi sebuah video dari seorang ustadz yang katanya orang-orang salafi itu rujukannya bukanlah ulama salaf namun hanyalah ulama khalaf. Salah satunya itu Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan nanti sahabatnya kita akan bantah pernyataan dari ustadz ini. Apakah benar orang-orang salafi tersebut bukan merujuk kepada ulama salaf namun hanya merujuk kepada ulama khalaf? Coba mari kita simak dulu cuplikan videonya. Orang yang menyebut dirinya manhaj salaf atau salafi, sampai sekarang saya sudah tanya banyak orang, itu tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan mereka mengikut siapa ulama atau siapa imam yang menjadi rujukan mereka. Salafi sampai sekarang sebanyak itu mereka, dan sebanyak itu yang mendakwa diri sebagai salaf. Apa enggak pernah nanya siapa yang kalian rujuk, siapa imam kalian? Kami ngikut Quran dan Sunnah. Oke, nggak ada masalah. Kok ngikut Quran dan Sunnah? Kenapa? Buktinya kalian nyebut kata Albani begini, kata bin Baz begini, kata Utsaimin begini. Sebenarnya ikut Quran dan Sunnah, ikut Albani atau ikut siapa? Atau imam kalian Albani? Albani baru kemarin 99 meninggal. Salaf yang mana? Dan dia tadi mengatakan sebenarnya siapa sih imamnya orang salafi ini? Dan disinilah sahabatnya kita akan menjawab pernyataan dari ustadz ini. Siapakah imamnya orang salafi ini? Kita sebagai seorang muslim itu imamnya adalah jelas Nabi Muhammad SAW. Karena itu imam yang mutlak yang harus kita ikuti yaitu Rasulullah SAW. Dan logikanya saja sahabatnya tidak mungkin kita langsung merujuk kepada ulama salaf tersebut. Jadi yang kita harus ikuti jejak mereka yaitu ulama-ulama khalaf tentunya, yang pastinya yang lurus dan merujuk kepada ulama salaf tersebut. Seperti yang terjadi di Indonesia ini, yang merujukan mereka adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak mungkin mereka langsung merujuk kepada Imam Syafi'i tanpa ada perantara dari Imam Syafi'i tersebut. Salah satunya yaitu Imam Nawawi, Imam Al-Bantani, dan imam-imam yang bermazhab kepada Imam Syafi'i tersebut. Walaupun sahabatnya kenyataannya mereka hanya mengklaim saja bermazhab Imam Syafi'i, padahal mereka sama sekali tidak bermazhab Imam Syafi'i tersebut. Dan untuk penjelasan yang lebih lengkapnya sahabat ya, coba mari kita simak penjelasan dari Ustadz Dasman Yahya Ma'ali menjelaskan tentang manhaj salaf ini. Coba mari kita simak videonya sampai selesai. Kan masalah ini klaim yang seperti ini, ya kalian tidak ada imam kalian katanya, kalau kami imam. Coba lihat, Ahlus Sunnah imamnya siapa? Siapa imamnya? Tidak punya imam kalian rupanya. Saya harus pilih salah satu. Betul-betul lah tuan-tuan tidak punya imam nih. Ahlus Sunnah imamnya sahibus sunnah. Siapa sahibus sunnah itu? Nabi SAW. Kan memang itu yang kita disuruh untuk mengikutinya. Karena berimam ke imam ini berubah aliran sah. Ini ikut Abu Hasan Asy'ari jadi aliran Asy'ariyah. Ini Al-Maturidi, Al-Maturidiyah. Ini ikut Ibnu Kullab, Al-Kullabiyah. Kita enggak, imam kita ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Woi, antum enggak punya mujtahid, masa bisa langsung memahami hadis? Saya enggak mujtahid, paham juga saya hadis. Dulu sahabat itu ulama semuanya. Ulama semuanya. Woi, dengan tuan, belum lagi sahabat ulama semuanya. Enggak. Terus ada larangan dari Nabi, kalian belum ulama jangan ke saya nanya, tanya ke ulama dulu baru ke saya. Kan ada yang sekarang mengatakan, "Woi, enggak boleh kita memahami Al-Qur'an dan hadis secara langsung, harus melalui ulama." Ini jargon yang diangkat gitu, seolah-olah haram kita memahami Al-Qur'an dan hadis sendiri. Tapi dulu sahabat semuanya ulama. Datang orang Badui tahu? Tidak tahu. Orang dusun, orang nomaden, dia bayarnya bu gimana? Orang kampung. Kalau pernah belajar, datang ke Nabi SAW bertanya, ini. Kalau dipakai kaidah, tidak boleh langsung ke hadis, tidak boleh langsung ke Quran. Pasti Nabi
Salah, Anda belum lulus verifikasi. Ya kan? Belum ada sertifikasi ulama. Yang langsung ke saya mesti ulama. Ada. Taib. Tidak takut Nabi dia salah paham. Apa yang nak ditakutkan? Keterangan Nabi itu jelas. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu adkhulul jannah. Ya Rasul, tunjukkan ke saya amalan, kalau saya amalkan saya masuk surga. Kata Nabi, tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadian wa anni rasulullah. Tak pandai nyebut syahadu an la ilaha illallah. Paham tak dia? Paham. Walaupun dia orang awam. Wa tuqimus salah, kamu dirikan salat. Lalu gimana salat Rasulullah? Diajar sama Nabi salat, wuduk dulu, ini cara wuduknya. Dah, paham tak antum? Kalau baca hadis langsung. Perlu tanya lagi ulama. Nabi itu ulama. Itu maksudnya saya itu. Nabi ulama pun tak? Ragu nampaknya. Ini apa makna ulama tu? Ulama itu apa maknanya? Tak tahu rupanya. Itulah makanya. Ulama itu apa artinya? Orang berilmu. Nabi berilmu apa tidak? Nabi itu ulama. Jadi kalau antum tuntut saya nak memahaminya harus melalui ulama, Nabi itu sendiri ulama. Saya tanya ke dia. Jelas? Nah. Kemudian dia fatumma masaha bi ra'sihi. Bada'a bi muqaddami ila qafa thumma adbara bihima. Dia mulai dari depan sampai ke tengkuk, kemudian kembali lagi ke depan. Paham? Thumma ghasala rijlaihi ila al-ka'baini thalathan. Kemudian dia basuh kakinya sampai dua mata kaki tiga kali. Thumma qala ra'aitu Rasulullah SAW tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Saya melihat Rasulullah berwuduk seperti wuduk saya ini. Dah, paham tak itu berwuduk? Paham? Jelas? Apa payah ni? Tuan tu melarang pula langsung ke hadis. Harus melalui ulama tu. Tapi kalau nak jadi mufti antum, itu baru harus adu lutut dengan ulama, jadi mujtahid nanti. Ya kalau ada yang kan antum nak bertanya orang ke antum, Ustaz bagaimana kalau basuhnya hanya sekali, sah atau tidak, kan itu? Nah, itu perlu antum dulu. Jelas. Tapi kalau untuk mengamalkan agama, kebanyakannya bisa dipahami dari Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, begitulah sahabat ya penjelasan dari Ustadz Dasman Yahya Ma'ani tadi. Semoga kita paham dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasman tadi, bahwa siapakah sosok imam kita sebagai seorang muslim. Yang jelas yaitu imam kita adalah Rasulullah SAW. Itulah satu-satunya imam yang patut kita teladani dan kita contoh tentunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.